Baik, selamat berjumpa lagi teman-teman di channel ini ya. Saya menerima satu pertanyaan dari teman-teman pemirsa channel belajar public speaking online ini ya. Jadi suaranya cempreng, apakah bisa jadi seorang public speaker yang bagus? Bisa, jawabannya bisa gitu ya. Jawabannya bisa. Asalkan mau latihan. Nah, yang dilatih supaya suara tidak cempreng apa? Ya, senam gitu ya. Nah, senam ini akan bisa membuat suara Anda dahsyat menggelegar gitu ya. Beneran, senam ini nggak main-main. Ini senam yang sungguhan, senam profesional gitu ya. Senam ini dulu pertama kali dibawa datang ke Indonesia itu dari Amerika Serikat. Sejarahnya begitu. Dari broadcaster Amerika Serikat kemudian dibawa ke Indonesia. Jadi senam gitu ya. Senam untuk para public speaker waktu itu dari broadcast, teman-teman broadcast gitu ya. Ya sekitar tahun 90-an awal masuknya senam ini ke Indonesia. Dibawa oleh Andi Rustamunaf, saudaranya Faris RM, Faris Rustamunaf gitu ya. Oke, itu sejarahnya singkat gitu ya. Tapi bisa gitu ya. Karena itu apa sih yang harus dilatih? Nah, selain suara diafragma atau suara yang dilatih, juga ada latihan-latihan lainnya. Nah, Anda yang ingin tahu bagaimana latihannya, semuanya sudah saya tulis di ebook public speaking saya ya. Jadi semuanya ada lengkap di situ. Mulai cara membenahi mindset, pola pikir kita sendiri, kemudian juga berlatihnya, berlatih untuk senam vokal itu, kemudian juga berlatih menulis dan banyak sekali ya. Oke, nanti kita buka lagi semuanya untuk Anda supaya Anda bisa jadi seorang public speaker yang handal dimanapun posisi Anda. Oke, jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau kita update video terbaru Anda akan mendapatkan notifikasinya ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sama sedang memerlukan informasi ini ya. Oke, jadi begini. Kalau Anda suaranya cempreng, nggak enak gitu ya, sungkan gitu, bicara di YouTube juga nggak enak, pengen bikin YouTube padahal bikin podcast gitu ya, pengen siaran di Facebook tapi suaranya cempreng, nggak perlu khawatir. Jadi ada senam, namanya senam diafragma. Senam diafragma ini akan mengubah suara Anda yang cempreng, kempreng gitu ya, jadi lebih bariton, lebih ngebas gitu ya. Pokoknya lebih mantap gitu ya, lebih powerful istilahnya begitu. Nah, kenapa begitu? Ya begini, namanya senam diafragma. Jadi senam diafragma itu rongga perut ya, namanya diafragma, di dalam perut ya, diafragma. Nah, apakah suaranya suara perut? Enggak. Itu kan suara orang lapar, keroncongan. Bukan itu. Jadi suara tetap keluar melalui tenggorokan kita, melalui rongga bicara kita, melalui bibir kita, lidah kita. Tetapi yang bergerak itu adalah sampai di otot diafragma. Sampai di otot diafragma. Jadi bukan sampai di tenggorokan saja suaranya. Yang bergerak ototnya bukan hanya otot tenggorokan, tapi juga otot tenggorokan, otot dada, dan juga diafragma. Mana perut ini ya, suara perut gitu ya. Gampangannya bicara begitu. Nah, senam itu akan punya banyak kehandalan ketika Anda berbicara. Nah, salah satu gerakannya adalah menggerakkan rongga perut ini. Nah, rongga perut ini digerakkan beberapa kali dengan beberapa cara, itu ya. Jadi ada beberapa kali gerakan di perut ini. Nah, perut ini akan berkontraksi, otot perutnya berkontraksi sehingga ketika kita berbicara itu kalau sudah senam ini benar-benar dilakukan, maka tanpa terasa suara itu akan langsung menarik rongga perut ini. Jadi yang berbicara, dipakai berbicara adalah rongga perut ya. Saraf, kemudian juga otot yang ada di rongga perut kita ini yang akan bergerak sehingga suara kita akan lebih power, ada powernya gitu ya. Karena bukan hanya mengandalkan yang ada di dada dan di tenggorokan saja, tapi semuanya. Jadi yang bergerak kita berbicara itu di rongga perut, otot di dada, kemudian tenggorokan, otot di wajah ini ya. Karena itu selain rongga perut yang digerakkan,
otot wajah juga digerakkan. Ada beberapa jurus yang digerakkan untuk menggerakkan otot wajah, sehingga kita akan berbicaranya tidak capek gitu ya, karena ini sudah dikontraksikan, pipi kanan, pipi kiri, kemudian rongga bawah ini juga digerakkan, sehingga kita sudah terbiasa latihan kan begitu. Jadi begitu kita berbicara akan biasa. Nah, kemudian lidah juga digerakkan, disenamkan gitu istilahnya, sehingga ketika kita berbicara lidah kita tidak akan keseliu lidah gitu ya, tidak akan keserimpet lidah kita itu, jadi tidak akan selip istilahnya begitu. Nah, hampir semuanya gitu ya, jadi makanya nanti kita akan bisa berbicara dengan nada tinggi gitu ya, ataupun nada rendah dengan tone-nya juga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, senam itu gunanya itu. Jadi berguna ketika kita berbicara, kualitas bicara kita lebih bagus gitu ya. Kecepatan kita berbicara juga lebih terkendali, kemudian tadi lebih powerful. Nah, senamnya seperti apa? Semuanya sudah saya tulis di ebook public speaking ini ya. Jadi senamnya bagaimana? Semuanya sudah ada tata caranya. Nah, kalau Anda beli ebook public speaking ini, maka nanti Anda free konsultasi sampai Anda bisa berbicara di depan umum gitu ya. Bisa. Senamnya itu juga membuat Anda berbicara tidak capek. Jadi ada bahu atau pundak yang digerakkan. Ini kan biasanya kita kalau capek gini biasanya pundaknya. Tapi kalau dengan senam itu maka kita akan tetap ngomong 2 jam lebih masih tetap semangat. Bahkan seorang broadcaster itu rata-rata siaran dalam sehari minimal 2 jam, maksimal ya 3 jam itu maksimal. Kalaupun nanti jadi 5 jam jadi jeda, tapi paling tidak dalam sekali waktu itu bisa 3 jam, nggak capek gitu ya, karena tadi itu yang ada senamnya gitu ya. Oke, itu. Kemudian yang berikutnya ada banyak latihan di situ ya, bagaimana berbicara menghilangkan nervous atau gugup, kemudian mempersiapkan materi itu seperti apa, semuanya sudah ada di situ. Nah, yang penting lagi, ini yang di bagian belakang saya sampaikan bahwa ebook public speaking ini saya tulis dengan untuk mengubah mindset lama Anda, sehingga berbicara itu menjadi menyenangkan, bukan menakutkan gitu ya. Berbicara dengan orang sedikit maupun orang berjumlah banyak itu sesuatu yang menyenangkan, bukan menakutkan. Bagaimana caranya? Nah, satu di antaranya adalah penguasaan data. Bagaimana penguasaan data sudah ada di situ gitu ya. Nah, satu hal lagi, betapa pentingnya public speaking itu. Sekarang ini ada banyak program dari pemerintah yang dilakukan itu tanpa sosialisasi yang bagus, sehingga terjadi mispersepsi di masyarakat kita. Karena itu di beberapa video saya yang lainnya saya sampaikan bahwa Presiden Prabowo itu butuh seorang juru bicara, seorang public speaker yang handal. Nah, public speaker yang handal itu seperti apa? Public speaker yang handal itu akan mengetahui bagaimana cara berbicara, datanya seperti apa gitu ya. Nah, ini, jadi seorang public speaker itu, juru bicara presiden juga, seorang public speaker gitu ya, ketika dia akan berbicara 10 menit, maka dia punya persiapan data itu 100 menit gitu ya. Jadi 10 kali lipat. Ketika kita akan berbicara 1 jam, maka kita punya data yang bisa dibicarakan 10 jam. Artinya persiapannya benar-benar matang. Jadi data, kalau kita berbicara 10 data, kita punya 100 data. Ya memang harus begitu, sehingga semua datanya itu detail, tidak ada mispersepsi. Karena itu seorang public speaker yang sukses itu adalah ketika dia sudah berbicara kepada audiens gitu ya, maka persepsinya harus sama. Jadi kalau persepsinya sang public speaker itu adalah A tentang sebuah peristiwa itu, maka ketika sudah selesai bicara, dicek apakah audiens atau pendengarnya atau pemirsanya itu juga persepsinya sama dengan public speaker itu. Kalau kemudian persepsinya sama, maka berarti proses berbicara itu sukses gitu ya. Nah, tapi kalau enggak ya enggak sukses kan begitu. Nah, apa saja hal yang itu bisa dilakukan seorang public speaker? Banyak ya. Ada yang bisa jadi MC, ada yang bisa jadi penyiar radio, ada jadi reporter, ada jadi presenter, live, host live itu sekarang sudah mulai marak juga bisa dilakukan seorang public speaker kalau memang dia benar-benar menguasai itu.
Nah, caranya Anda bisa manfaatkan ebook public speaking ini ya. Harganya hanya Rp17.000 memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 itu. Jadi kalau Anda berminat silakan menghubungi nomor WA yang tercantum ini. Anda free konsultasi sampai bisa. Salam dan sukses selalu.